Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masjid kita harus makmur. Karenanya pengurus masjid bersama jamaahnya bertanggung jawab agar masjid itu menjadi makmur. Segala daya dukung harus dipersiapkan agar masjid itu menjadi makmur. Di antaranya adalah sumber daya manusia. SDM masjid saya menyebutnya, sumber daya manusia masjid. Apa saja itu? Nah, yang pertama, masjid itu jelas harus ada imam. Imamnya punya pengetahuan dengan baik. Imamnya bacaannya baik, sesuai dengan standar tajwid. Ini masih banyak masjid imam-imamnya tidak sesuai dengan standar tajwid. Imamnya berakhlak mulia, sehingga dia disukai oleh jamaahnya. Ini satu. Pengurus masjid mesti koreksi, apakah imamnya sudah cukup atau tidak, apakah imamnya sudah memenuhi standar apa tidak. Yang kedua adalah muazzin. Muazzin itu orang yang azan. Di zaman Nabi, siapa yang jadi muazzin? Wow, jawabannya sama. Kalau saya tanya di berbagai daerah, siapa di zaman Nabi yang jadi muazzin? Jawabannya Bilal. Itu jelas, zaman Nabi yang jadi muazzin Bilal. Kalau di masjid kita siapa? Oh, siapa aja yang mau. Oh, jangan begitu. Jadi harus jelas siapa yang jadi muazzin. Muazzin itu bacaannya harus fasih, orangnya baik, sudah standby untuk mengumandangkan azan sebelum tiba waktunya. Nah, itu muazzin. Begitu jelas di zaman Nabi siapa yang jadi muazzin itu Bilal, sampai-sampai di kampung kita orang azan sering disebut dengan Bilal. Nah, itu sebutan yang tidak tepat, padahal sebenarnya yang orang azan disebut muazzin, bukan Bilal. Bilal itu kan nama orang. Apalagi SDM masjid itu adalah khotib. Hari Jumat jelas harus ada khutbah. Karena harus ada khutbah, maka harus ada khotib. Bagaimana khotibnya? Khotibnya harus punya kepribadian yang soleh. Khotib ini harus soleh. Kenapa? Dia mau mengajak orang menjadi soleh. Dia mau mengajak orang menjadi takwa. Bagaimana dia tidak soleh? Bagaimana mungkin dia mengajak orang untuk takwa kalau dia tidak soleh? Ini satu. Jadi kepribadiannya harus soleh si khotib ini. Yang kedua, khotib ini wawasannya luas. Wawasannya luas, ilmunya banyak, sehingga nanti banyak yang bisa dia sampaikan di dalam khutbah. Bukan hanya materinya itu saja kata orang. Bahkan bisa jadi ada orang yang sudah ditandai. Wah, dia sih kalau khutbah paling itu materinya udah ditandai orang. Jadi khotib ini wawasannya mesti luas. Maka khotib tidak boleh berhenti belajar. Khotib harus terus belajar, mau mendengar, mau membaca, mau bertanya dan seterusnya. Wawasannya luas, ilmunya banyak. Yang sangat penting juga adalah khotib itu harus punya kemampuan berkhutbah dengan baik. Berkhutbah dengan baik membuat dia kalau berkhutbah orang itu antusias mendengarkannya. Antusias mendengarkan khutbah itu, semangat mendengarkan khutbah. Kenapa? Khutbahnya juga baik. Bagus kalau khutbah itu tidak terlalu tekstual. Jangan baca saja khutbah itu. Ini banyak khotib kalau khutbah baca saja, sehingga dia tidak tahu situasi yang ada di sekitarnya. Tidak menarik, cenderung tidak komunikatif kalau khutbah itu terlalu tekstual. Ini SDM penting, sehingga para khotib dituntut untuk meningkatkan kemampuannya
di dalam berkhutbah agar khutbah bisa lebih menarik, orang dapat sesuatu, disampaikan secara efektif. Di situ peningkatan kualitas khotib menjadi sesuatu yang sangat penting. Ini di antara SDM masjid yang saya sampaikan, karena sebenarnya SDM masjid itu banyak. Di dalam buku yang saya tulis, yaitu Melayani Jamaah Masjid, itu ada SDM masjid. Ada 18 SDM masjid itu yang harus disiapkan oleh pengurus masjid. Tapi inilah yang paling pokok, khatib, imam, muazzin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.